Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhak menerima zakat. Di dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan kelompok-kelompok atau golongan-golongan atau pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Apakah zakat mal atau zakat fitrah? Saya sebutkan sesuai dengan bunyi Al-Quran. Innamas sodaqotu, sesungguhnya sodakoh itu terutama di sini yang berupa zakat mal atau zakat fitrah, lil fuqara, untuk kaum fakir, wal masakin, kelompok para miskin, wal amilina alaiha, dan panitia penyelenggara zakat itu, wal mu'allafati qulubuhum, dan kelompok mu'allaf, orang yang sedang dita'alufkan, dihaluskan jiwanya ketika baru masuk Islam, wafir riqab, dan kaum hamba sahaya. Sekarang ini dapat dikatakan sudah tidak ada lagi, tapi karena peperangan masih mungkin terjadi, mungkin ada yang menjadi hamba sahaya untuk memerdekakan diri. Dari dalam rangka memerdekakan diri, hamba sahaya yang ingin merdeka, yang berhak dimerdekakan atau akan dimerdekakan, selama belum merdeka, dia berhak diberi zakat. Wal gharimina, dan orang-orang yang gharim, yang punya utang, yang berutang. Tapi di sini perlu dipilah-pilah. Kalau milioner punya utang, tentu dia termasuk masih orang kaya. Kalau pengusaha hartanya banyak tapi punya utang, tentu dia tetap tidak berhak. Yang dimaksud dengan gharim itu orang-orang yang lemah ekonominya lalu punya utang. Dia berhak menerima bagian dari zakat. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di medan perang karena Allah. Wabni sabil, dan ibnu sabil. Ibnu sabil ini antara lain orang yang sedang menuntut ilmu, bepergian jauh, memerlukan biaya. Dia berhak menerima bagian dari zakat. Faridatan minallah, itu ketentuan dari Allah. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang secara eksplisit, secara khusus disebut pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Apakah zakat mal, zakat usaha, zakat modal, atau zakat fitrah. Yang tidak berhak adalah orang kaya, orang punya kemampuan. Sekali lagi, banyak orang mampu, punya usaha, tapi punya kredit ke bank. Itu tetap dia dihitung orang kaya yang tidak berhak menerima
zakat. Yang berhak atas zakat juga hamba sahaya. Ya, tidak berhak dia hamba sahaya, sebab ketika statusnya hamba sahaya, dia punya hak dan itu berada dalam kewajiban majikannya untuk membayarkan fitrahnya. Keturunan Rasulullah juga anak cucu dan berikutnya tidak berhak atas bagian zakat. Orang yang menjadi tanggungan orang yang mampu berzakat, misalnya anak, bayi termasuk, itu kewajiban orang tuanya untuk memperhitungkan dan mengeluarkan fitrahnya. Tidak berhak juga adalah yang bukan beragama Islam. Hikmah zakat, baik zakat mal, zakat usaha, zakat modal maupun zakat fitrah, bisa menolong orang-orang yang lemah. Antara lain tadi disebutkan lil fuqara wal masakin. Ini kelompok lemah ekonomi. Bisa membersihkan diri dari sifat bakhil, kikir, dan dari akhlak yang tidak terpuji atau yang tercela. Misalnya tidak peduli kepada orang lemah. Kalau dia mengeluarkan zakat termasuk fitrah, berarti dia bisa membebaskan diri dari sifat tercelanya. Lalu selanjutnya zakat juga bisa membina pembiasaan untuk menjadi orang pemurah. Bukti syukur atas nikmat Allah. Salah satu bukti bahwa orang bersyukur adalah mengeluarkan zakat. Di samping sholat, puasa, dan lain-lain, dia mengeluarkan zakat termasuk zakat fitrah. Zakat juga bisa mencegah kemungkinan timbul sikap jahat dari orang miskin. Ada orang kaya, di kiri kanannya itu ada orang-orang miskin, susah untuk makan minum. Orang kaya ini tidak mau mengeluarkan zakat mal tidak, zakat fitrah tidak. Ini bisa timbul kemungkinan muncul sikap jahat dari orang miskin, merasa berhak, tetapi orang kaya di sebelahnya tidak peduli kepada mereka. Ini memang diharapkan tidak terjadi, tapi kemungkinan itu ada gara-gara kesenjangan ekonomi yang terlalu mencolok. Lalu hikmah lainnya adalah mempererat hubungan kasih sayang antara yang mampu dengan yang tidak mampu, yang tidak mampu dengan orang yang mampu. Di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lain juga selalu dianjurkan untuk bersedekah sunat. Kalau sedekah sunat ini tidak hanya kepada fakir miskin, tetapi juga ke tetangga, pengurus, imam, petugas masjid, petugas musola, petugas kebersihan, dan lain-lain. Sedekah sunnah tidak dibatasi hanya untuk orang yang benar-benar miskin. Ya. Lalu bantuan atau sumbangan, derma, biaya untuk kepentingan umum juga dianjurkan, termasuk dalam bulan Ramadan. Ada jembatan rusak, ikut menyumbang, apalagi itu di kampung, diperlukan untuk lewat lalu lintas, lalu lalang orang-orang setempat.
kemudian jembatannya rubuh atau runtuh. Ini orang yang mampu dianjurkan untuk memberikan sumbangan, derma, biaya, apalagi kalau sampai ke tingkat membiayai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.